Yesaya pasalnya yang kedua, ayat yang keempat. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan suasana hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang berpengharapan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sih yang suka hidup di dalam konflik? Siapa sih yang suka hidup di dalam pertengkaran demi pertengkaran? Tidak ada. Semua orang pengen hidupnya damai-damai saja. Semua orang kepingin hidupnya ramah-ramah saja. Dan oleh karena itu ada berbagai cara yang ditempuh oleh banyak orang di dalam mengusahakan situasi dan kondisi yang damai, yang peace. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, tentu masih ingat bahwa beberapa tahun yang lalu di bagian timur Indonesia terjadi konflik-konflik yang memakan korban jiwa yang sungguh memilukan dan memprihatinkan hati kita semua. Banyak pihak berusaha melakukan kerja-kerja pendamaian di sana, tetapi yang terjadi adalah ketika sebuah konflik berhasil dipadamkan, ketika sebuah konflik berhasil ditenangkan, tiba-tiba beberapa waktu kemudian muncul lagi konflik yang lain. Konflik yang lain ini coba diademkan, coba dipadamkan, dan berhasil padam. Tiba-tiba muncul lagi konflik yang lain, sehingga rasanya konflik demi konflik, pertentangan demi pertentangan tidak kunjung usai. Kita langsung berpikir, jangan-jangan ada provokatornya, jangan-jangan ada aktor politiknya, jangan-jangan ada pribadi-pribadi yang tidak beritikat baik yang menjadi kompor di dalam membakar suasana. Ya, itu memang bisa terjadi, adanya pihak ketiga yang memanas-manasi suasana. Tetapi Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, tahukah kita bahwa sebenarnya ketika kita mencoba memahami sebuah konflik, sebuah pertentangan, di situ kita diperhadapkan
pada pilihan. Apakah kita hanya mau memadamkan konflik pertentangan yang sifatnya sesaat, ataukah kita mau memadamkan konflik pertentangan secara permanen? Usaha yang dilakukan tentu saja berbeda. Sebab apa? Pilihan yang pertama kemudian membawa kita pada situasi dan kondisi yang kita kenal dengan istilah ada api dalam sekam. Tidak terlihat adanya konflik dari atas, tetapi ternyata di bawah, di dalam terdapat api yang siap menghanguskan, api yang siap membakar, api yang siap berkobar kembali. Sementara ketika kita melihat dan memilih yang kedua, yang bersifat permanen, maka disitulah kita sungguh-sungguh berusaha memadamkan api konflik, api pertentangan itu sampai ke akar-akarnya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan merindukan supaya kehidupan umatnya tidak terus-menerus berada di tengah konflik. Tuhan rindu bahwa umat Allah hidup di dalam perdamaian, tetapi juga umat Allah membawa dan menghadirkan, mewujudkan perdamaian itu di dalam kehidupan di dunia ini. Dan oleh karena itu, ibu, bapak, saudara yang terkasih, seharusnya umat Allah tidak memilih pendekatan yang pertama yang memadamkan konflik yang sifatnya hanya sesaat, sebab tidak memadamkan api dalam sekam. Umat Allah dipanggil untuk melihat konflik demi konflik, pertentangan demi pertentangan, ketidakcocokan demi ketidakcocokan sebagai peluang untuk melihat apa akar permasalahan yang ada di dalam situasi dan kondisi tersebut, dan kemudian mencoba untuk memadamkan, memulihkan situasi dan kondisi konflik pertentangan yang ada di dalam realita tersebut. Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mencari akar permasalahan berbeda dengan mencari siapa yang salah, apalagi mencari siapa yang bisa dipersalahkan atau mencari kambing hitam. Sungguh berbeda. Mencari akar permasalahan berarti mengajak setiap pihak yang bertentangan, yang berbeda pendapat, yang berkonflik untuk mengemukakan pendapat, membuka isi hati, serta dengan jujur melihat diri sendiri serta melihat apa yang ada di hadapan dirinya. Itu jugalah yang Tuhan harapkan bagi umatnya pada zaman Yesaya melayani sebagai nabi Tuhan. Seorang nabi adalah seorang pribadi yang menjadi penyambung lidah Tuhan,
dan ibu bapak saudara yang terkasih, Yesaya memanggil dan mengingatkan umat Israel jangan terus-menerus hidup di dalam ketidakadilan, jangan terus-menerus hidup di dalam tindak-tindak yang membuat orang lain merasa rugi. Jangan hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Nabi Tuhan memanggil dan mengingatkan umat Allah supaya mereka hidup menghadirkan Allah, mempersilahkan Allah bekerja, mengubah hati dan hidup mereka, sehingga ungkapan yang disampaikan oleh Yesaya menjadi ungkapan yang begitu indah. Tidak ada lagi orang yang membawa pedang, tidak ada lagi orang yang membawa peralatan perang. Yang ada adalah orang-orang yang berupaya menghadirkan kehidupan dengan besi yang dipakai untuk membajak sawah dan dengan peralatan-peralatan yang dipakai untuk melestarikan lingkungan. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan dan memanggil kita supaya hidup kita boleh dipimpin dan dituntun oleh Roh Allah sendiri di dalam mengusahakan dan mengupayakan situasi dan kondisi yang damai yang dirasakan bukan hanya satu waktu tertentu, tetapi dirasakan terus-menerus baik oleh diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, komunitas di mana kita hidup, masyarakat di sekeliling kita, dan bahkan lingkungan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memanggil kami hidup menjadi umat Allah yang mendapatkan kepercayaan untuk menghadirkan rasa damai, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, mampukanlah kami, perlengkapilah kami, bentuklah kami untuk dapat menjadi alat pendamaian di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.